Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Robi Verly. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan kesimpulan dan refleksi dari pembelajaran saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara. Selamat menyaksikan. Pada video kali ini, kita akan menyaksikan bagaimana kondisi saya sebelum belajar modul ini, yaitu pemikiran-pemikiran tentang pendidikan dari Ki Hajar Dewantara. Nah, bagaimana sih pendapat saya atau cara pandang saya sebelum belajar modul ini? Nah, kemudian kita akan menyaksikan apa perubahan-perubahan pemikiran saya setelah mempelajari modul ini. Nah, kemudian yang selanjutnya, apa yang akan saya segera lakukan setelah saya mempelajari modul ini? Oke kawan-kawan, selamat menyaksikan. Sebelum saya belajar atau memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya melakukan pembelajaran itu terpusat pada guru. Jadi saya tidak memikirkan apa yang kebutuhan siswa, bagaimana kondisi belajar siswa. Nah, jadi saya hanya memikirkan apa yang saya bisa ajarkan, saya ajarkan, apa yang metode yang biasa saya gunakan, ya saya gunakan. Nah, jadi seperti itu, hanya berpusat sekitar guru saja. Jadi tidak memikirkan siswa saya seperti apa. Nah, kemudian pembelajaran yang saya lakukan sebelum saya memahami tentang pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu siswa saya itu pasif, hanya mendengarkan, kemudian ada sedikit melakukan tanya jawab juga, akan tetapi secara umum siswa saya itu pasif. Kemudian fokus yang menjadi tujuan saya dalam belajar itu hanya fokus ke pengajaran. Jadi hanya pengajaran, jadi saya tidak berfokus kepada pembinaan karakter anak, kemudian tidak memikirkan kodrat anak dan lain sebagainya. Nah, jadi fokus kepada pengajaran saja. Nah, kemudian pembelajaran saya juga itu terkesan menuntut. Jadi menuntut itu ada KKM-nya, jadi siswa harus mendapat nilai yang tinggi. Jadi jika dia nilainya di bawah KKM berarti saya merasa gagal. Kan padahal tidak seperti itu. Jadi harus mencapai nilai KKM. Kemudian saya juga tidak ada ingin meningkatkan kompetensi atau meningkatkan karakter anak menjadi lebih baik. Itu tidak ada sama sekali di dalam pemikiran saya. Hanya saja terkadang jika karakter anak itu kurang baik, saya hanya merasa kesulitan saja untuk dalam mengajar. Makanya saya tetap juga menindaklanjuti bagaimana supaya karakter anak itu baik. Tetapi itu tidak menjadi fokus dalam pengajaran saya atau dalam pendidikan saya yang saya lakukan. Kemudian kodrat anak, saya juga tidak ada memikirkan anak itu ternyata memiliki kodrat alam, kodrat zaman itu tidak terlalu saya pertimbangkan. Nah, itu. Nah, kemudian setelah saya memahami dasar-dasar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pemikiran saya mulai tercerahkan. Pada mulanya saya mengajar betul berpusat pada diri saya lebih menjadi guru yang memikirkan siswanya. Apa yang siswa saya butuhkan, jadi itu yang saya penuhi. Apa yang siswa saya inginkan dari pembelajaran, minat mereka terhadap pembelajaran, dan lain sebagainya, itu yang menjadi fokus saya sebagai perbaikan untuk pembelajaran. Jadi, pembelajaran yang saya lakukan itu terpusat kepada siswa. Kemudian, perubahan pemikirannya saya lagi, yaitu ternyata siswa itu memang harus aktif. Jadi, supaya dia yang belajar. Dengan siswa aktif, jadi dia melakukan pembelajaran itu dengan aktif, sehingga
dia bisa memahami suatu pembelajaran itu secara utuh dan efektif. Kemudian hal yang selanjutnya adalah ternyata siswa itu jangan cuman dilakukan pengajaran atau memberikan materi saja, akan tetapi juga perlu dilakukan pendidikan secara menyeluruh, yaitu baik dari pendidikan karakter, baik dari itu mengajarkan kebudayaan dia, dan lain sebagainya, tidak hanya pengajaran. Karena kalau pengajaran itu kan cuman mentransfer ilmu pengetahuan saja. Nah, kan tetapi kalau pendidikan itu kan banyak, dari persemaian kebudayaan, kemudian mengajarkan tentang adab, etika, kemudian dan karakter anak. Nah, selanjutnya perubahan pemikiran saya yaitu pembelajaran yang semula saya lakukan dengan menuntut, yaitu ada KKM dan lain sebagainya. Nah, berubah menjadi pembelajaran yang lebih menuntun. Nah, jadi walaupun ada beberapa anak yang kurang daya tangkapnya kurang bagus, nah itu atau dalam pembelajaran dia kurang mencapai tujuan pembelajaran, nah itu saya harus menuntunnya. Atau kebutuhan anak itu apa, saya harus menuntunnya, harus bisa menyediakan pembelajaran yang sesuai dengan siswa. Jadi jangan hanya kita menuntut, mendorong anak itu harus mencapai KKM dan lain sebagainya, padahal tidak seperti itu. Nah, kemudian saya juga sebelumnya belum ada memikirkan tentang karakter anak dan kodrat anak. Nah, setelah saya belajar dengan pemikiran KHD, pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya lebih fokus juga untuk meningkatkan, membuat karakter anak jadi baik, kemudian memikirkan juga kodrat anak, yaitu kodrat anak itu adalah bermain, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman. Jadi saya harus nanti akan lebih memikirkan hal itu. Setelah saya mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara, ada beberapa hal yang ingin segera saya terapkan di kelas. Yang pertama, yaitu saya ingin melakukan pembelajaran itu berpusat kepada siswa, bukan kepada guru sebagai pengajar, tetapi lebih berputar di kebutuhan siswa. Siswa itu apa yang mereka butuhkan untuk meningkatkan kompetensi dan apa minat mereka, apa yang mereka sukai. Nah, itu yang harus diterapkan di dalam pembelajaran. Kemudian saya akan segera menerapkan sebuah pembelajaran atau metode pembelajaran yang membuat siswa itu aktif, bukan gurunya yang aktif, akan tetapi siswanya yang aktif. Nah, selanjutnya yang akan saya segera terapkan itu ialah melakukan pendidikan secara menyeluruh, tidak cuman hanya pengajaran saja, tetapi pendidikan secara menyeluruh, mencakup pendidikan akhlak, pendidikan adab, kemudian juga mengenalkan kebudayaan-kebudayaan untuk melestarikan kebudayaan di sekitar peserta didik. Nah, jadi tidak hanya melakukan pengajaran atau transfer informasi, transfer ilmu pengetahuan saja, akan tetapi menyeluruh dari aspek intelektual juga, kemudian membangun kebudayaan, membina adab, dan lain sebagainya. Hal yang selanjutnya yang ingin saya terapkan itu adalah menerapkan pendidikan yang menuntun, bukan yang menuntut. Nah, jadi menuntun anak didik kita agar menjadi pembelajar yang bahagia, bukan menuntut. Jadi jika kita banyak tuntutan, jadi anak didik kita itu mereka belajar dengan terpaksa dan tidak bahagia. Nah, kemudian yang ingin saya terapkan juga yaitu membina karakter anak yang sebelumnya tidak saya pentingkan. Nah, sekarang setelah saya belajar mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara, ternyata membina karakter itu sangat penting. Nah, kemudian yang akan saya terapkan adalah dengan memikirkan kodrat anak itu sendiri, yaitu misalnya kodrat anak itu adalah bermain. Jadi saya akan segera menerapkan pembelajaran dengan menyelipkan beberapa permainan yang terkait dengan
materi yang akan kita ajarkan. Nah, itu sangat penting karena kodrat anak itu adalah bermain. Kemudian saya juga akan memikirkan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam di mana yang sesuai dengan lingkungan peserta didik saya. Jadi menerapkan pembelajaran itu dengan memperhatikan lingkungan peserta didik. Nah, kemudian kodrat zaman, ya sekarang zamannya kemajuan teknologi informasi, mungkin saya akan menerapkan kemajuan informasi tersebut, teknologi tersebut dengan menggunakan misalnya sumber-sumber dari internet, mungkin video pembelajaran, permainan-permainan yang dari internet juga itu sudah juga sesuai dengan kodrat zamannya. Mungkin seperti itu. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.